Di tengah hutan Panama, terdapat pabrik coklat milik Mavis Ortiz. Produk coklatnya berasal dari pertanian kakao yang ekologis, adil, dan berkelanjutan. Saya ingin menegaskan bahwa coklat bukan makanan manis. Kakao atau pohon coklat adalah tumbuhan yang menyehatkan dan menyejahterakan. Kakao mentah bagi produk coklatnya diperoleh Ortiz dari desa dekat tempat tinggalnya. Di Soledad de Risco, di Provinsi Bocas del Toro di Panama, penduduknya menjaga sebuah tradisi tua. Sesuai cara yang dipraktekkan leluhur mereka, suku Ngobe, mereka menanam kakao dengan metode yang sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mereka tidak membalak hutan, menggunakan pestisida atau perkebunan industrial. Sebaliknya, tanaman kakao milik mereka tumbuh di hutan. Kami punya pohon-pohon untuk diambil kayunya, yang kami gunakan untuk membuat rumah, berbagai tumbuhan berguna yang kami gunakan untuk pangan, dan tentu juga kakao yang kami jual. Karena keanekaragaman ini, kami melaksanakan sistem agroforestry, bukan perkebunan monokultur. Itu tidak sesuai dengan tradisi kami. De puros cacao nada más hasta ahora no existe aquí. Eso es como una tradición nuestra. Metode penanaman alamiah ini juga meyakinkan pakar kakao Mavis Ortiz. 5 tahun lalu, ia mendirikan pabrik coklat di dekat perkebunan. Karena ia hanya mau menggunakan kakao organik berkualitas, ia bekerja sama dengan petani kakao dari Soledad de Risco. Hanya penanaman kakao tradisional di hutan yang bisa memenuhi tuntutan Ortiz. Tanah dilindungi dedaunan, jadi hasilnya juga lebih sehat bagi manusia. Karena tidak ada bahan kimia yang digunakan. Jika tanaman kakao mendapat cahaya secukupnya, hasilnya bagus dan penanamannya bermanfaat secara ekologis. Karena di antara pohon-pohon kakao juga tumbuh tanaman langka, juga tanaman obat, dan yang digunakan dalam ritual suku Ngobe yang jadi suku asli terbesar Panama. Tapi penanaman kakao besar-besaran untuk industri semakin mendesak metode tradisional ini. Ahli agroforestry Mavis Ortiz ingin melawan arus berkembangnya pertanian industrial. Oleh sebab itu, ia memberikan petani kakao penyuluhan secara teratur agar mereka bisa memperbaiki teknik pertanian dan kualitas hasil pertanian. Celina ingin tahu bagaimana orang memilih cabang yang bagus untuk dicangkok. Mavis Ortiz terutama ingin menyokong petani perempuan dari suku asli dengan upayanya. Oleh sebab itu, ia juga membayar 60% lebih tinggi dari harga umum di kawasan itu. Kaum perempuan kerap tidak terlihat dan tidak diperhatikan. Orang tidak mendengar mereka dan mereka tidak mengeluh akibat pekerjaan yang berat. Saya ingin agar upaya mereka untuk pertanian kakao dan produksi coklat mendapat penghargaan tinggi. Para perempuan senang dengan upaya itu. Bagi kami penting bahwa kami kaum perempuan terus mengorganisir diri. Dengan demikian kami mendapat hasil positif. Karena kami mengurus anak-anak, kami memberi makan dan mendidik mereka. Dengan inisiatif ini kami mendapat penghasilan dan punya perspektif. Kakao mentah diolah Ortiz di lahan dekat lokasi itu. Untuk fermentasi diperlukan beberapa hari, kemudian dikeringkan. Kini biji kakao sudah punya rasa enak. Dalam proses inilah rasa seperti coklat terbentuk. Biasanya saya mencoba biji kakao setelah dikeringkan, karena dari sana jelas apakah panen dan fermentasinya bagus. Inilah yang menentukan. Pabrik coklatnya, Mayame Kakao, ingin punya nama dari coklat berkualitas tinggi yang diproduksi di kawasan itu sendiri. Ini dijual Ortiz di internet, pada pameran, di berbagai acara, dan di berbagai toko di seluruh Panama. Baginya, coklat bukan makanan manis, melainkan bahan pangan dengan kandungan sehat. Dan unsur ini terdapat di dalam sebuah kakao.
Jadi jika kita ingin menjaga kualitas istimewa kakao, kita harus menyantapnya dengan gula sesedikit mungkin. Itulah pesan saya. Dan saya punya perasaan itu semakin disukai orang. Mayame Kakao bukan satu-satunya pabrik coklat yang mengutamakan metode penanaman alamiah dan penanaman gula sesedikit mungkin. Dalam 5 tahun terakhir, sejumlah perusahaan di Panama menetapkan target memproduksi coklat bermutu tinggi dan sehat. Ortiz sendiri lebih suka menikmati kakao dalam bentuk minuman. Jika saya minum secangkir coklat panas, saya merasa, wow, terasa sekali dari mana kakao berasal. Setiap kawasan punya ciri tersendiri. Di sini saya merasakan betapa tinggi nilai kakao di kawasan ini. Saya menikmati kakao, menyukainya, dan saya bisa merasakan potensi rasa enak kakao dari setiap petani perempuan. Este cacao de la finca que viene, de la familia que lo produce.